Alasan Xiaomi harus terus bantai-bantai harga dan kualitas monitor ya karena adanya himpitan brand-brand lokal China kayak Koroi yang ini. Dan Xiaomi harus terus membantai supaya tetap jadi pembeda di mata user mana brand lokal China, mana brand internasional China. Ini peperangan yang kita idam-idamkan ada di Indonesia. Yang nggak tahu ya sampai kapan bisa terjadi, kayak nggak mungkin. Idaman seperti sponsor kita, Lindy DisplayPort Blackline. Akhirnya ada kabel Lindy yang harganya terjangkau, panjangnya 2 meter dan udah garansi 2 tahun cuma 200.000 aja, dan kualitasnya tetap dijaga sama Lindy. Check out linknya di deskripsi. Buat kalian yang nggak tahu, brand Koroi ini brand lokal China yang udah listing di JD.com. Bahasa lainnya udah official store lah di JD.com. Salah satu e-commerce terbesar di China. Buka official store di JD.com butuh ratusan juta per tahun untuk bisa jualan doang di sana. Ngebuat brand lokal China kayak Koroi ini sangat beda kasta dibanding brand-brand lokal Indonesia yang gayanya cuma ganti logo produk lokal China-nya sana aja. Kayak SPC, Armageddon, Fantech, Aero, Furion, apalagi Migo yang zong banget kualitasnya. Koroi juga klaim dia udah di bidang panel selama 24 tahun dan salah 3 terbesar LCD manufacturer di China plus pamer gambar-gambar gedung yang mereka punya. Dan ini tampil di about-nya mereka di JD.com. Kalau tampil di JD.com, kali ini nggak main-main bos. Tapi buat lu yang mau main-main, gacha elektronik gitu ya, bisa ke Taobao aja. Dan nggak sengaja gue lihat manual book ya sebelum gue lempar ya. Di situ ada tulisan HKC Corporation Limited. Satu pabrik mereka ternyata. Ini sih kayak BBK Group tapi di pasar panel. Buat kalian yang nggak tahu, HKC juga punya brand monitor sendiri juga. Ya, nama brandnya HKC. Official store-nya juga listing di JD.com. Ya iyalah ya, level pabrik masa nggak listing? Duitnya udah banyak. Yang menarik adalah harganya super gila. Yang gue nggak sangka ada tipe 27 inch 2K 165Hz mini LED cuma 3,2 juta. Apaan coba? Bisa murah gitu? Asumsi gue mungkin dimainin kali ya jumlah vaultnya. Nanti gue coba minta Ipason import sampelnya. Dengan level brand lokal China udah punya pabrik gede gitu, pabrik panel lagi. Gimana nggak Xiaomi China harus jor-joran bikin monitor? Kalau Xiaomi nggak niat kayak yang di Indonesia, bisa di-compare habis sama brand lokal China kayak Koroi ini. Xiaomi tahu itu akan mencoreng brand Xiaomi yang kental dengan value to performance yang selama ini dia udah bangun. Itu namanya brand yang niat, sangat beda dengan gaya Indonesianya yang sibuk dengan boga sehari. Dan di hari ini gue mau bahas bentar monitor yang banyak dari kalian request. Monitor 27 inch 4K cuma 3,5 juta. Kalau lu nggak hitung vouchernya, ya 3,7 juta. Gue harus akui Koroi ini bener-bener berani beda. Di gamingnya dia pakai warna pink, di 4K 60Hz kayak gini dia pakai warna orange. Warna orange yang dipakai cukup mewah, bahannya doff gitu, dan dicampur warna hitam di bagian panel depan, dan ditimpa lagi bezel orange yang sangat lantang ketika lu lihat dari depan. Tone warna orange-nya diturunin di bagian stand-nya yang gayanya iMac Apple. Yang gue sayangkan keberanian ini malah ngebuat Koroi ngebuang hal yang jauh lebih esensial di monitor. Hilangnya face mount. Ngebuat pilihan kita nge-stuck sama stand-nya Koroi ini atau mesti beli bracket jepit kayak gini yang nanti Oximus masukin tipe EV03 seharga 99.000 untuk extensionnya aja. Keputusan Koroi ini sih agak repotin ya. Dan belum selesai, Koroi mau korbanin HDMI satunya cuma pakai versi 1.4 karena 4K-nya cuma bisa sentuh di 30 fps. Yang ngebuat gue kurang ngerti sih, kedua hal esensial ini mau dikorbanin demi push harga murah dan jadiin monitor ini orange. Hal esensial dikorbanin demi estetika. Agak meh, tapi mau gimana? Koroi ini tetap jadi 4K paling murah di tengah pasaran monitor 4K di Indonesia. Dan lebih murahnya ini cukup jauh, 700 sampai 1 juta dibanding brand lain yang termurah. Dan dengan voucher yang bisa lu pakai dari Pason, harganya sih cuma beda 200.000 dibanding di China. Masih sangat bagus. Dan belum selesai, Koroi ini juga korbanin akurasi warna di panelnya. Koroi China klaim kalau panelnya punya 99% Adobe RGB. Sayangnya hal ini nggak sepenuhnya benar. Adobe RGB-nya nggak full, sekitar 95%. Fiturnya juga luas sampai 97%. Dan dengan P3 dan Adobe RGB seluas itu, jelas kalau Koroi ini pakai panel kelas cukup atas. Posisinya di tengah-tengah antara Xiaomi dan juga Redmi. Dan jadiin Koroi ini 4K non-USB-C terluas gamutnya. Treatment putih Koroi sih lumayan oke di CCT, miss sedikit di gamma. Kualitas putih keluarnya masih cukup oke. Tapi karena gamutnya ini udah mau sentuh Adobe RGB 100%, saturasi dan akurasi P3-nya bukannya akurat banget karena banyak kelebihan warna hijau. Masih dipimpin untuk akurasi P3 ini di Redmi, dan kalau lu incer yang resmi ada Samsung 800
GPU yang sangat akurat juga. Di sRGB juga pasti oversaturated di preset default. Tapi di sisi lainnya, untuk saturasi dan akurasi Adobe RGB sebenarnya masih oke di 8, tapi semua warna yang ada campuran warna merahnya, dia jauh banget dari target seharusnya. Karena memang panelnya nggak di limit sama sekali dari Koroi-nya. Dan tadinya gue pikir kalau preset di CIP3 yang disediain Koroi itu buat ngelimit hijaunya dari Adobe RGB yang luas. Tapi ternyata ini preset gimmick karena nggak benerin apapun. Berarti di monitor ini lu akan selalu oversaturated di semua color space, sRGB, Adobe RGB, dan juga display P3. Jadi langsung aja gue kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits, pakai optimal setting kayak gini. Nggak terlalu banyak perubahan di hasil P3-nya karena gamma di preset user malah lebih bermasalah. Harus kita full kalibrasi untuk benerin P3, dan ini hasil maksimal untuk sRGB dan juga Adobe RGB. ECC profile-nya kalian bisa download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa apply optimal setting yang tadi gue kasih. Kontrasnya sendiri udah bagus karena melebihi standar IPS, max brightness juga udah oke untuk standar monitor 3 jutaan, sangat terang, dan minimum brightness-nya juga panelnya udah sangat gelap di bawah 50 nits. Dan seperti biasa, di monitor 4K kayak gini nggak menarik untuk kita lihat response time. Biasanya di OD off karena yang on udah overshoot. 75 Hz kayak gini sangat kebantai jauh untuk gaming dibanding 170 Hz atau 240 Hz terbaik yang kita udah tes, dan posisinya nggak banyak berubah juga di average. Kelengkapannya gue salut sama Koroi, mau full putih, kabel power, adapter, dan HDMI. Dan monitornya lo bisa dapetin di 3,5 juta setelah potong voucher. Dan kekurangan terakhir yang mesti lo terima adalah garansi Koroi cuma 1 tahun dari password. Klaim garansi mesti kirim ke Jakarta, berarti orang yang paling untung beli Koroi ya orang-orang yang sekitaran tinggal di Jabodetabek, karena ongkir bolak-baliknya paling murah. Dan untuk garansi dead pixelnya juga harus 5 dot baru diterima garansinya. Kembali gue mesti ngomong, ini garansinya agak sedikit gacha. Di sisi lainnya gue mesti salut juga sama Epson Indonesia yang berani masukin Koroi ini ke Indonesia dengan harga yang mepetin China semua ya. 27E1Q, salah satu monitor termurah terbaik kalau lu mau cari budget 2K gaming. 27E1 yang kasih USB-C full power tapi masih bisa 140 Hz, spek yang sangat jarang di market dan harganya sangat murah. Koroi yang termurah ini ya agak sedikit nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di luar sana, di mana punya mindset bahwa 4K harus akurat ya. Koroi di sini nggak bisa terlalu harapin akurasi warna yang gimana-gimana banget. Tapi untuk gaming warnanya akan sangat-sangat kelihatan saturated karena gamutnya yang sangat luas. Mungkin ada beberapa orang yang suka hal kayak gini. Dan yang paling disukai orang-orang yang ketajaman teks di 4K 27 inch yang memang terbaik saat dilihat mata. Dan buat kalian yang punya PS5 atau Xbox dan butuh 4K budget, Koroi ini bisa jadi salah satu pilihannya. Jangan termakan bullshit marketing kalau konsol next gen itu butuh 4K 120 Hz. Mereka jalanin game AAA kayak Cyberpunk aja cuma 30 FPS. 60 FPS kayak Koroi ini udah sangat cukup. Di sisi lainnya, ketika lu lihat Koroi sebagai brand lokal sebagus ini, itu jadi dorongan terbesar buat Xiaomi China terus kasih yang terbaik dari kualitas, service, dan harga. Ingat harga Koroi China yang tadi gue kasih lihat? Kalian bisa lihat itu harga promo 11.11, promo terbesar di satu China yang mereka sebut Singles Day. Koroi China cuma mampu push harganya jadi 3,2 juta, tapi di hadapan Xiaomi China, Koroi harus bertekuk lutut. Monitor terbaik 4K USB-C 65 watt, harganya bisa sama kayak Koroi, tapi semua kekurangan Koroi yang gue udah bahas tadi nggak ada di Redmi itu. Crazy man. Tonton aja reviewnya, itu monitor Redmi terlalu sempurna di 3 jutaan. Dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Gue dari GTAD, sampai jumpa nanti.